Halo teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo. Video kali ini pembahasannya seputar tentang metode, latihan, cara, dan solusi bagaimana supaya perpindahan chordnya kita itu lancar, nggak kaku-kaku banget gitu. Terutama di chord-chord yang memiliki kompleksitas yang lumayan. Contoh misalnya perpindahan dari D minor 9 ke C11 min 9, kemudian ya chord-chord yang kayak gitu. Kadang bagi teman-teman yang baru belajar menghafalkan chordnya itu, udah hafal, nah perpindahannya itu masih kaku, mencetnya apa aja, diraba-raba dulu. Nah, metodenya gimana? Ada di video ini. Jadi simak terus videonya dari awal sampai habis. Yuk kita langsung masuk aja ke materinya. Sebenarnya simple ya kalau kita berani mencoba dan tahu metodenya. Nah sekarang kita akan bahas gimana sih caranya perpindahan chord yang chord-chord yang bisa dibilang agak-agak rumit gitu ya, kayak C mayor 7, mayor 9, misalnya C11 min 9. Nah kemudian bisa lancar perpindahannya, contohnya seperti ini. Misalnya kayak gitu, atau misal kayak gitu teman-teman ya, dan berbagai macam contoh yang lain. Simple. Cara pertamanya adalah kita cari pergerakan progresi, atau kita cari progresi lah teman-teman. Simpelnya, apapun chordnya ya, kalau bisa cari yang enak. Misalnya kita mencoba mengambil satu progresi dari sebuah lagu, misalnya misalnya lagu kayak lagunya aduh nggak bisa nyanyi ini. Kayak lagu All of Me, chordnya apa? C minor 7 misalnya, kita main di C dulu ya. C minor 7, E7, kemudian A7, D minor 7. Itu aja dulu. C mayor 7, kemudian E7, A7, D minor 7. Kita mulai dari minimal 4 chord ya, jangan yang 3 chord. Nggak main, minimal yang 4 chord dulu. Contoh, kita nggak perlu main melodinya karena kita cari perpindahan chordnya. Berarti kalau kita lihat progresi adalah C mayor 7, kemudian E7, A7, dan D minor 7. Coba ketika proses kita latihan, chord yang pertama kita mainkan posisi dasarnya atau root positionnya. Misalnya C mayor 7-nya seperti ini. Oke ya. Perhatikan tangan kanannya dulu, begini. Nah, kemudian kita cari E7. Nah, E7 mana yang kira-kira deket nih sama C mayor 7 ini, gitu ya. Jangan nanti kemudian kita pindahnya ke sini. Nah, bener sih bener, nggak ada yang salah. Tapi esensi latihannya nggak ada. Jadi gimana caranya? Kita lihat. Jadi teman-teman harus tahu isi chordnya. Apa isinya, yang dimaksud isi itu apa ya? Kalau misalnya C mayor 7 ya C, E, G, B. Itu harus di luar kepala teman-teman. E7 ya E, G crash, B, D. Itu harus di luar kepala betul-betul. Nah, kemudian cari yang deket nih. Jadi begini ya contohnya. Tuh. Nah, kemudian cari A7, mana yang dekat? Nah, A7 terdiri dari A, C crash, E, G. Nah, dari E7 yang posisinya begini tadi, mana yang dekat? Ya cuman ini, C crash, E, G, A. Nah, kemudian baru D minor 7. C, D, F, A. Dari D minor 7 apa? D, F, A, C. Ini C, D, F, A. Oke. Pasti teman-teman akan berpikir itu kan inversionnya. Nah ya, ini sebenarnya benar inversionnya. Tapi untuk kita mempelajari ini, inversion itu kita bisa lah pelajari.
Kalau dia terbatas masih 3 chord, misalnya C. Ya, posisinya dasarnya seperti ini. Inversi 1, inversi 2-nya begini. G, C, E gitu ya. Nah, kita ngeh nih. Tapi kalau kita udah tambah 1 not lagi, misalnya C mayor 7. Ini bentuk dasarnya, inversi 1-nya. Ya, E, G, B, C. Inversi 2-nya G, B, C, E. Inversi 3, ada inversi 3. Tuh, B, C, E, G. Nah, pusing ngapalinnya. Aduh, ini inversi berapa? Ini I. Susah. Nggak usah mikirin itu. Cari inti dari chordnya, isinya apa aja. Ya, C, E, G, B. Cukup hafalkan ngelain aja gitu. Ya, lurus aja gitu nggak apa-apa ngafalinnya. Nah, misalnya kita mau pindah ke E7, kita hafal E, G crash, B, D. Ada E-nya, ada G crash-nya, ada B-nya, ada D-nya. Udah kita tinggal cari aja. Ini D di sini, E, G crash, B. So, selesai. Inversi berapa? Nggak tahu. Yang penting bentuknya begini. Dan mulailah mencoba mencari sari bunyinya, menghafal atau menyerap sari bunyinya. Supaya apa? Supaya kita ngeh perbedaan antara ini, kesini, dan kesini. Nah, gitu ya. Nah, ini latihan. Tangan kanannya kayak begitu. Ya, misalnya lagi. Progresinya apa? 2, 5, 1, 6. Misalnya D minor 7, G7, C mayor 7, F mayor 7. Nah, D minor 7 misalnya nih ya. Nah, G7. Nah, C mayor 7 kayak tadi. Kemudian A minor 7. Masa mainnya pindah-pindah begini? Ya bener juga sih, ya. Tapi tidak dapat esensi latihannya karena posisinya sama. Nah, kita coba latihan yang pertama. Step yang pertama ingat tadi 2, 5, 1, 6. Duanya kita pakai posisi dasarnya. Dah ya. Oke, 2. Kita cari 5-nya yang dekat mana? G7 itu terdiri dari G, B, D, F. Ya. Ada G-nya, ada B-nya, ada D-nya, ada F-nya. Selesai. Nah, ini deket banget. Bahkan jempol dan telunjuknya tidak berubah. Ya. Tuh, jari 1 dan 2-nya tidak berubah sama sekali. Nah, hanya jari 3 dan 5-nya yang berubah. Kemudian 1. Nah, dari sini. Tuh. Ya, jari ketiga dan kelimanya pun tidak berubah. Kemudian masuk ke A minor 7. A minor 7 itu apa isinya? A, C, E, G ya. Ada A-nya, ada C, ada E, ada G. Nah, begini. Oke? Terdengar aneh Mas Kris, chordnya. Ya iyalah baru 1. Baru 1 ini, satu tangan, maka kita mulai dari tangan kirinya. Tangan kirinya ini sebagai bisa dibilang yang memvalidkan chord itu bunyinya. Nah, ini buat teman-teman yang sampai di sini masih bingung, berarti teman-teman perlu belajar piano yang jauh lebih dalam. Teman-teman bisa belajar di sini Krisna Aditya Music Course. Teman-teman bisa join di kolom deskripsi ya. Di situ ada nomor yang udah tertera, teman-teman tinggal WA aja di situ, nanti ada admin yang mengarahkan. Intinya kita belajarnya itu santai ya, waktunya fleksibel, tidak ada batasan usia gitu teman-teman. Simple. Nah, langsung aja ke sana. Kita lanjut ya. Tuh, kita lihat posisi tangan kiri, kita ambil root-nya aja. Walaupun D minor 7-nya seperti ini, kita ambil aja kirinya begini. Oke, baru G. Nah, terus. Nah, terus ini. Tuh, ya. Kenapa kok ininya cuma 2? Nggak begini, ya karena nabrak. Ya, kalau diambil terlalu bawah ya suaranya jelek. Gitu ya. Nah,
kenapa kok di sini? Kenapa kok nggak di sini? Ya nabrak. Ya, jarinya tuh bertumpuk. Gitu. Nah. Nah, dan seterusnya. Ini latihannya modelnya seperti ini. Dasarnya. Nah, misalnya kita mau pakai tambahan chordnya yang terdiri dari 5 nada. Kalau tadi kan 4, ini 5. Misalnya D minor 9, C mayor 9, misalnya gitu ya. Misalnya kita pakai progresinya 2516. Ya, berarti D minor 9, nah, D minor 9, kemudian ke G7 aja, ke C mayor 9, kemudian ke A minor 9. Nah, misal kayak gitu. Oke, bagaimana caranya? Ya. Nah, yang pertama, kita cari dulu, kita harus hafal dulu. D minor 9 itu isinya apa? D, F, A, C, E. Itu harus hafal di luar kepala. Kalau teman-teman mau ini ya, mau mendalami chord banget dan bisa mengerti chord-chord jazz. Gitu ya. Nah, ini kan nggak mungkin kalau kita main D, F, A, C, E. Nggak mungkin kita main satu tangan gitu ya. Maka kita bisa ambil ini. D, A, C. Nah, nada ya, D, A, C bukan digital analog. Digital to analog converter bukan. Ini D, A, C. Ya. Kemudian, nah kita bisa main sini. Nah. Tuh, pakainya ini. Nah. Tuh ya. E, F, A, C, D, A, C, E, F, A, C. Teteng. Tuh. Kemudian kita masuk ke G7, biasa aja. Nah, sekarang kita masuk ke C mayor 9. Tuh. Ya. C mayor 9 terdiri dari C, E, G, B, D. C, E, G, B, D. Nah, ada C-nya, ada G-nya, ada B-nya, ada D-nya. Udah gitu. Nah, gini boleh, begini boleh. Atau begini deh. Nah. Tuh. Nah, gitu ya posisinya. Cari yang deket-deket dulu. Oke, kemudian menurutnya ke apa? A minor 7. A minor 7, A minor 9 terdiri dari apa? A, C, E, G, B. A, C, E, G, B. Nah, kita cari. Nah. Oh. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau kita main jadinya kayak gini. Nah, ini 1, kemudian ke G7. Nah, kemudian masuk ke C mayor 7. Nah, masuk ke C mayor 7. C mayor 9. Kemudian masuk ke A minor 9. Nah, kok jauh ya dari sini ke sini? Ya, kita bisa main kayak gini nih. Ya, ini ambil posisi rootnya. Nah, bisa pun begini. Tuh. Jadi terbiasalah tangannya dengan itu. Dan mulailah latihan dengan progresi-progresi yang lain. Sampai sini paham ya? Nah, intinya teman-teman gak usah ragu-ragu buat mencetnya. Yang namanya salah ya wajar, namanya juga latihan ya. Latihan tidak perlu terlalu fokus banget. Santai aja latihannya teman-teman. Kalem aja. Misalnya dari 4 pergerakan gitu, dari sini, sini. Misalnya kayak gitu ya. Ternyata masih susah, dari D minor 7 ke G7 aja pusing banget pindahnya. Ya itu aja, tinggal begini. Latihan berulang-ulang. Di ngeper aja, latihannya ngeper. Balik lagi gitu.
Nah, baru dari G7 ke sini. Tuh. Sampai mencetnya itu nyaman. Intinya kayak gitu. Pegel, tapi nggak apa-apa. Cari nyaman gitu ya. Tuh. Orang kalau olahraga awal-awal juga pegel. Atau misalnya main tenis, main bulu tangkis gitu ya. Awal-awal pegel, badannya sakit-sakit. Tapi kalau misalnya udah lewat, udah terbiasa, ototnya udah ada muscle memorinya. Gitu ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat videonya ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.